Konten kali ini kita tentang pembahasan lawan-lawan Indonesia, timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia nanti. Ini adalah lawan terakhir kita dan lawan yang paling berat di grup ini, yaitu Samurai Blue Jepang. Ya, oke, kita memang tergabung dalam grup yang berat ya, grup yang berat secara ranking juga. Tim-tim yang menjadi lawan kita ini di atas kita semua, walaupun Vietnam sama-sama Asia Tenggara, namun mereka memang saat ini di posisi ranking paling tinggi ya se Asia Tenggara. Kemudian Irak juga, Irak yang kemarin sudah membuktikan mereka superior dari kita, tapi kita masih harus punya rasa optimis karena skuad yang sekarang sedang melaksanakan TC di Turki pastinya akan lebih siap menghadapi Irak Piala Asia pertama nanti ya. Oke, langsung saja tentang Jepang ya. Jepang ini nama asosiasi sepak bola yaitu Jepang Football Association. Kemudian bernaung di Konfederasi AFC Asia tentunya. Kalau subkonfederasinya di East Asia Football Federation (FF) ya. Kemudian Jepang ini sekarang dilatih oleh Hajime Moriyasu. Kaptennya yaitu pemain Liverpool Wataru Endo. Kemudian untuk caps terbanyak yaitu Yasuhito Endo, dan top skor sepanjang masa sampai saat ini yaitu Kunishige Kamamoto dengan 75 gol. Dan untuk stadion Jepang ya, home stadiumnya itu bermacam-macam, ada Tokyo National Stadium dan macam-macam banyak sih. Kadang di seperti Indonesia, kadang di GBK, kadang di GPT juga, kadang di Malang Solo, dan mungkin nanti juga di DIS ya. Kita tunggu saja. Oke, untuk ranking FIFA saat ini sampai tanggal 21 Desember itu Jepang berada di peringkat 17 dunia. Wow. Dan untuk peringkat tertinggi untuk Jepang yaitu di peringkat 9 itu pada Maret 98 ya. Dan untuk peringkat terendahnya itu tahun 1992 peringkat 66. Dan untuk di Asia, Piala Asia ini sudah 10 kali partisipasi ya. Kemudian yang pertama itu tahun 1988 dan hasil terbaiknya yaitu 4 kali juara 1992, tahun 2000, kemudian tahun 2004, dan yang terakhir 2011 ya. Dan ini pemain-pemain Jepang saat ini salah satu pemain dengan generasi terbaik Jepang ya. Jadi kita coba untuk mengetahui siapa-siapa saja yang nanti kira-kira akan menjadi starting line up atau pemain-pemain yang dipanggil pelatih Jepang yaitu Hajime Moriyasu untuk mengikuti Piala Asia 2023. Oke, yang pertama dari kiper, ini membawa 3 kiper. Yang pertama Daya Maekawa yang bermain untuk Vissel Kobe, satu tim dengan Iniesta ya, Andres Iniesta. Kemudian yang kedua Taishi Brandon Nozawa di Jepang FC. Kemudian yang terakhir kiper keturunan yaitu Zion Suzuki ya, yang bermain di Liga Belgia Sint Truiden. Untuk back atau pemain belakang ini ada pemain yang bermain di AZ Alkmaar Liga Belanda yaitu Yukinari Sugawara. Ini juga usianya masih muda, 23 tahun. Kemudian Shogo Taniguchi ada yang bermain di Al Rayyan, ini pemain senior ya, 32 tahun. Kemudian Ko Itakura ini main di Liga Jerman Borussia Mönchengladbach. Dan kemudian satu lagi Koki Machida, umur 26 tahun, main di Union SG di Liga Belgia. Kemudian Seiya Maikuma main di Cerezo Osaka, ini juga masih muda, 26 tahun ya, usia emasnya ini usia 26 tahun. Kemudian ada lagi Ryoya Morishita yang main di Nagoya Grampus di Liga Domestik. Kemudian ada Hiroki Ito, masih muda juga, 24 tahun, dia main di Liga Jerman VfB Stuttgart. Kemudian Haruya Fuji main di Nagoya Grampus, masih umurnya juga muda, 23 tahun. Kemudian yang terakhir Sota Miura, pemain berusia 23 tahun yang bermain untuk klub domestik yaitu Frankfurt Kofu. Kemudian beralih ke gelandang, ini ada Takumu Kawamura yang bermain di Liga Domestik Sunfresh Hiroshima. Kemudian Kaesu Sano bermain untuk Kashima Antlers, masih muda juga, 23 tahun.
Kemudian Ryotaro Ito, ini main di Liga Belgia. Kemudian mantan pemain Liverpool yaitu Takumi Minamino yang bermain untuk AS Monaco. Ya, ini juga pemain yang sedang moncer-moncernya ini. Kemudian ada Ritsu Doan yang bermain untuk Liga Jerman di FC Freiburg. Ini usianya masih muda, 25 tahun. Kemudian Keito Nakamura yang bermain di Liga Prancis Reims. Kemudian Junya Ito yang bermain untuk Reims juga, usia emas 30 tahun ya. Kemudian Ao Tanaka yang bermain di Liga Jerman, usianya 25 tahun untuk Fortuna Düsseldorf. Dan selanjutnya Kanji Okunuki, usia 24 tahun, bermain untuk Nuremberg, FC Nuremberg di Jerman. Ini lini tengah dari Jepang ya. Kemudian ada Ayase Ueda di lini serang yang bermain untuk klub Belanda Feyenoord. Kemudian Mao Hosoya bermain untuk Kashiwa Reysol Liga Jepang. Dan yang terakhir Takuma Asano yang bermain untuk VfL Bochum ini di Liga Jerman. Tentunya pemain-pemain ini ya, dari sekian pemain ini ada pemain-pemain yang menjadi perhatian khusus, pemain yang berbahaya, itu salah satunya yang pertama Junya Ito, ini sayap kanan lincah yang sudah 13 gol di timnas, dan kemarin waktu melawan Jerman menjebol 1 kali melawan Jerman. Ini kecepatannya luar biasa. Hati-hati tuh sayap kanan, berarti nanti ketemunya dengan Shane atau Pratama Arhan ya. Kemudian Wataru Endo, pemain yang memperkuat Liverpool musim ini, akan menjadi jenderal lini tengah timnas Jepang. Ini juga bagus dalam bertahan dan menyerang juga bagus, memiliki umpan-umpan yang sangat akurat, kemudian mampu memutus serangan lawan dengan baik ya. Ini bisa menjadi perusak permainan dari timnas Indonesia nanti. Dan dia juga sebagai kapten di timnas Jepang ya. Kemudian yang ketiga Daichi Kamada. Ini bermain untuk Lazio Liga Italia, bermain sebagai gelandang serang. Dan yang keempat ada Minamino yang sekarang bermain untuk AS Monaco dan pernah berseragam Liverpool. Sementara di skuad menjadi pemain paling produktif dengan 17 gol. Dan Minamino ini bertekad untuk membawa Jepang menjadi juara Piala Asia tahun ini setelah kemarin dia di Piala Dunia gagal bersinar ya. Kemudian yang kelima Takefushi Kubo, mantan pemain Akademi FC Barca dan FC Tokyo, ini juga sempat memperkuat Real Madrid ya. Tetapi jarang sekali bermain untuk Real Madrid, bahkan sama sekali nggak pernah main untuk Real Madrid, makanya dipinjamkan di Mallorca, kemudian Getafe, kemudian yang terakhir Sociedad. Nah, di Sociedad ini dia dipermanenkan dan menemukan bentuk terbaiknya. Ini lagi gacor-gacornya ini, dan sudah mengoleksi 13 gol dan 10 assist dari 51 penampilan untuk Real Sociedad. Kemudian Asano VfL Bochum, ini juga mantan pemain yang pernah dibeli Arsenal ya, tapi tidak pernah main, hanya cuma pinjam-pinjamkan aja. Berposisi sebagai striker dan sangat berbahaya, merupakan pencetak gol juga ke gawang Jerman ya, yang di Piala Dunia kemarin 2022, dan sudah mencetak 8 gol untuk timnas Jepang. Dan Indonesia juga sedikit mendapat angin segar dari timnas Jepang ini, karena beberapa pemainnya juga ada yang kemungkinan besar nanti akan absen di Piala Asia 2023, dan ini merupakan pemain-pemain yang memang selama ini menjadi andalan ya. Yang pertama yaitu Mitoma, ini ada pemain yang bermain untuk Brighton klub Liga Inggris. Dia cedera, itu sekitar 6 minggu cederanya. Kemudian ada dari pemain Arsenal yaitu Takehiro Tomiyasu, mungkin juga prediksinya tidak akan dibawa ke Piala Asia. Dan yang terakhir yaitu Takefushi Kubo ya, juga kemungkinan tidak akan dibawa ke Piala Asia karena kemarin terakhir diagnosanya dia mengalami retak tulang rusuk ya, mungkin sekitar bisa absen sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Ini tentunya walaupun sedikit angin segar tapi tidak mengurangi kekuatan dari timnas sedang terlalu banyak ya,
terlalu besar karena mereka mempunyai pemain-pemain yang berbahaya seperti yang tadi kita sebutkan di pertengahan video ya. Jadi untuk timnas Indonesia setidaknya bisa menampilkan permainan terbaik, mampu menunjukkan bahwa kita bisa mengimbangi Jepang. Melawan Argentina saja kita bisa untuk setidaknya nggak melulu diserang, tapi kita bisa melakukan sedikit beberapa kali counter attack, dan itu yang pastinya nanti bisa diterapkan oleh Coach Sintayong, dan kita percayakan saja timnas Piala Asia ini di bawah arahan Coach Sintayong ya. Dan untuk ulasan lawan-lawan yang akan berlaga melawan timnas Indonesia nanti di Piala Asia sudah selesai ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.